Hai, balik lagi sama Stefan di sini. Di pelajaran kali ini kita akan membahas katakana lanjutan, godaan verbs, dan penggunaan numbers lanjutan. Sa, hajimemashou. Nah, sekarang kita bakal ngebahas tentang katakana lanjutan. Kalau kalian ingat di video sebelumnya, untuk hiragana, ketika kita memanjangkan kalimatnya, kita menyelipkan hiragana a, i, u, e, o, dan su. Nah, kalau untuk katakana itu sedikit berbeda. Untuk katakana, kita menggunakan dash atau garis ketika kita memanjangkan pengucapannya. Contohnya seperti ini, AI atau Artificial Intelligence. Nah, kalian membacanya dengan double E, karena dash tersebut diletakkan sesudah katakana E. Nah, buat pengingat, katakana itu biasanya dipakai untuk kata-kata terapan dari bahasa lain. Nah, misalnya adalah terapan dari bahasa Inggris. Contohnya, sausage, not, dan nice. Nah, kalian bisa coba kira-kira dulu nih, bagaimana penerapan 3 contoh di atas sebelum kita lanjut. Buat kalian yang udah nyoba, ayo sekarang kita lihat jawabannya. Untuk sausage, jawabannya adalah sausage. Nah, untuk not adalah noto. Dan untuk nice adalah naisu. Nah, coba kalian perhatikan, katakana yang merupakan hasil terapan dari bahasa lain biasanya memiliki kemiripan dengan bahasa aslinya. Nah, di dalam bahasa Jepang, umumnya kita mengikuti cara pengucapan dari bahasa aslinya. Coba kalian perhatikan aja dari contoh tadi yang 3 itu. Jadi, walaupun penulisannya tidak sama persis, tapi masing-masing tuh masih memiliki kemiripan pelafalan dari bahasa aslinya. Misalnya, dalam bahasa Inggris kan kita bacanya sausage. Nah, dalam bahasa Jepang kita dibaca sausage. Jadi ada sedikit kemiripan yang bisa kalian temukan di situ. Nah, untuk penggunaan dash ini juga bisa digunakan dalam menyebutkan nama kita dalam bahasa Jepang. Gua akan berikan 2 contoh. Yang pertama adalah hajimemashite, watashi wa osuka desu, yoroshiku onegaishimasu. Dan hajimemashite, watashi wa Nina desu, yoroshiku onegaishimasu. Kalian bisa lihat, ketika nama yang dipakai adalah terapan dari bahasa lain atau bukan nama asli dalam bahasa Jepang, umumnya itu memakai katakana. Nah, untuk dalam contoh yang pertama, nama orangnya adalah Oscar. Dan untuk yang kedua, nama orangnya adalah Nina. Nah, pas kita belajar hiragana kemarin, kita mengenal penambahan kata su, yang ditulis dengan ukuran lebih kecil kan? Nah, su di dalam katakana juga, pemakaiannya tuh kurang lebih sama dengan yang dipakai di dalam hiragana, yaitu dengan ukuran penulisan yang lebih kecil. Nah, gua akan berikan kata ini dalam bahasa aslinya dulu. Yang pertama adalah Twitter, dan yang kedua adalah soccer. Nah, untuk Twitter itu penulisannya menjadi suita, dan untuk soccer menjadi saka. Nah, buat kalian yang memperhatikan, biasanya penambahan dash itu diletakkan sesudah huruf vokal. Jadi, dash umumnya itu dipakai apabila yang akan dipanjangkan adalah huruf vokalnya. Nah, dan untuk su itu memanjangkan huruf yang bukan huruf vokal. Nah, kita coba lihat aja 2 contoh di atas. Dalam contoh yang pertama, su dipakai untuk memanjangkan t sebelum katakana ta. Dan untuk contoh yang kedua, su dipakai untuk memanjangkan k sebelum katakana ka. Nah, di sini kalian bisa lihat dan pelajari beberapa kosakata di dalam katakana. Kali ini kita akan membahas verbs atau kata kerja. Nah, kalau kalian tahu, di dalam bahasa Inggris, satu verbs bisa memiliki beberapa cara penulisan. Nah, gue akan berikan kalian beberapa contoh. Di dalam bahasa Inggris, kalian tahu ada kata work. Nah, kata work ini bisa dipakai dalam beberapa bentuk. Salah satunya adalah working dan work. Kemudian ada juga kata write, yang bisa ditulis menjadi writing, wrote, dan written. Atau go, yang bisa ditulis menjadi going, went, dan gone. Nah, dalam bahasa Inggris itu ada 4 form, yaitu basic form, ing form, past tense, dan past participle. Nah, bentuk atau form-form di atas itu dipakai dalam beberapa kondisi atau keadaan yang berbeda. Nah, dalam bahasa Jepang juga kurang lebih sama. Nah, di dalam bahasa Jepang, verb dibagi menjadi 3. Tapi, kebanyakan verb yang ada dalam bahasa Jepang itu masuk ke verb 1, yaitu godaan verb. Nah, dan hanya beberapa yang masuk ke verb kedua dan ketiga. Untuk godaan verb sendiri itu dibagi menjadi 5 bagian, yang mengikuti Japanese vowels atau cara pengucapan kata tersebut. Nah, dan untuk verb kedua dan ketiga adalah verb te dan verb ta. Sebagai contoh, saya akan memakai kata hanasu, yang berarti to speak atau berbicara. Untuk lebih jelasnya akan saya buat dalam tabel seperti ini. Nah, sekarang ayo kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah verb DB1. Verb DB1 tidak dapat digunakan sendirian, tapi dapat menjadi kalimat negatif apabila kalian menambahkan kata nai. Contohnya, hanasanai. Itu berarti menjadi jangan berbicara atau tidak akan berbicara. Nah, apabila verb yang ada dalam kelompok B1 ini berakhiran u,
maka akhiran itu dirubah menjadi wa. Misalkan ada kata yang berakhiran au, itu menjadi awa. Nah, B1 biasanya digunakan ketika kita berbicara pada teman atau orang yang sepantaran, dan ini itu kurang sopan untuk digunakan dalam kegiatan bisnis atau ketika kita berbicara kepada orang yang lebih tinggi jabatannya. Nah, untuk verb di base 2 kebanyakan digunakan untuk percakapan atau untuk dalam kondisi yang formal, sehingga membutuhkan perkataan yang sopan. Misalnya, untuk di dalam pekerjaan, berbicara dengan orang tua, atau berbicara dengan orang yang memiliki jabatan lebih tinggi. Nah, untuk verb di base 3 adalah bentuk utama atau bentuk awal. Nah, base 3 ini juga digunakan untuk perkataan yang menjelaskan kejadian saat ini, atau kejadian yang akan datang, jadi present dan future tense. Nah, verb di base 4 umumnya digunakan untuk kegiatan if, atau kalau, atau jika. Nah, pada base 4 ini digunakan dengan menambahkan kata ba di akhir katanya. Misalnya, hanaseba, yang berarti if he just say something, atau jika dia berbicara sesuatu. Nah, verb di dalam base 4 ini bisa digunakan sebagai bentuk perintah, tapi hal ini tuh dinilai kurang sopan. Jadi saya menyarankan jangan menggunakan verb di base 4 ini. Nah, dan untuk verb di base 5, umumnya itu digunakan sebagai bentuk untuk mengajak. Contohnya adalah hanasou, yang berarti let's walk, yang dapat diartikan ayo kita berangkat atau ayo kita pergi. Untuk verb di base te, umumnya digunakan sebagai bentuk perintah. Nah, verb di base te ini tidak dinilai kurang sopan, tapi verb di base ini hanya digunakan kepada teman dekat atau hanya untuk kepada anak-anak saja. Tapi dengan menambahkan kata kudasai pada bentuk verb ini, dapat membuat verb ini menjadi sopan ketika kita mau memberikan perintah. Jadi, sebaiknya ketika kita mau memberikan perintah, akan lebih baik ketika kita menggunakan verb di base te ini dibandingkan dengan verb yang ada di base 4. Dan untuk verb di base ta, sebenarnya hanyalah verb yang dipakai di base te dengan penggantian huruf e menjadi huruf a. Nah, biasanya bentuk verb di base ta ini digunakan untuk membentuk kalimat yang lampau atau past tense. Misalnya, hanashita, itu berarti I talk atau saya sudah berbicara. Nah, di sini gue mau ngasih tips buat kalian yang mau belajar verbs dengan base te dan ta. Nah, base verbs te dan ta ini kebanyakan akan merubah akhiran dari godaan verbs yang akan dipakai. Untuk yang pertama, semua godaan verbs yang berakhiran u, su, dan ru itu akan menjadi te di dalam verb base te dan menjadi ta di dalam verb base ta. Contohnya adalah katsu, itu akan menjadi kate dalam verb base te dan kata dalam verb base ta. Tips yang kedua adalah untuk semua godaan verbs yang berakhiran bu, mu, dan nu itu akan berubah menjadi nde dalam verb base te dan nda dalam verb base ta. Contohnya, yomu itu akan menjadi yonde dalam verb base te dan yonda dalam verb base ta. Untuk yang ketiga, semua godaan verbs yang berakhiran ku akan menjadi ite dalam verb base te dan ita dalam verb base ta. Contohnya, aruku itu akan menjadi aruite dalam verb base te dan aruita dalam verb base ta. Tapi ada satu-satunya pengecualian, yaitu pada verb iku, itu akan menjadi ite dan ita saja. Untuk yang keempat, semua godaan verbs yang berakhiran gu akan menjadi ide dalam verb base te dan ida dalam verb base ta. Contohnya, oyogu itu akan menjadi oyoide dalam verb base te dan oyoida dalam verb base ta. Yang terakhir, untuk semua godaan verbs yang berakhiran su itu akan menjadi shite dalam verb base te dan shita dalam verb base ta. Contohnya, hanasu itu akan menjadi hanashite dalam verb base te dan hanashita dalam verb base ta. Nah, untuk lebih jelasnya, gue akan kasih 10 kosakata beserta dengan pengucapannya dari base 1 sampai dengan 5 dan base te dan ta-nya, supaya kalian ada gambaran nih bentuk dari verbs yang ada di dalam bahasa Jepang. Di pelajaran sebelumnya, kita sudah pernah ngebahas time atau waktu. Ketika kalian mau menanyakan, pukul berapakah sekarang ini? Kalian bisa memakai kalimat ini, imananji desuka, yang berarti, what time is it now? Dimana kalian menanyakan, pukul berapakah sekarang ini? Nah, kata nan pada kalimat tersebut itu berarti what atau apa.
Nah, ketika kalian ditanya seperti itu, kalian bisa menjawab seperti ini. Misalkan saja, sekarang adalah pukul 1. Kalian menjawab seperti ini. Ima ichichi desu, yang berarti is 1 o'clock. Nah, kalian bisa ganti jamnya dengan jam saat itu kalian ditanya. Nah, tetapi untuk melengkapi jawaban di atas, kalian juga bisa memakai pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu gozen dan gogo. Di mana gozen itu untuk jam 00 sampai dengan jam 11:59. Dan gogo untuk jam 12:00 sampai dengan 23:59. Nah, ada beberapa tambahan tentang time atau waktu, yaitu dalam penyebutan menit yang ada dalam bahasa Jepang. Di pelajaran sebelumnya, untuk menulis atau mengucapkan menit, kita menambahkan kata un untuk menjelaskan menitnya. Nah, di sini gue akan berikan cara menulis dan mengucapkan menit dari 1 menit hingga 10 menit. Nah, kalian bisa lihat cara penulisan dari 1 menit hingga 10 menit. Ke-10 cara penyebutan ini akan dipakai seterusnya. Nah, kurang lebih sama dengan cara penyebutan numbers atau angka. Tapi angka 1 sampai dengan 10-nya diganti dengan format yang baru ini. Misalnya, untuk 13 menit adalah jusanpun. Nah, untuk menjelaskan umur, kita menambahkan kata sai sesudah angkanya. Nah, ini adalah contoh penulisan umur di dalam bahasa Jepang. Nah, ada beberapa angka yang harus kalian perhatikan, yaitu pada umur yang berakhiran 1, 8, dan 10. Pengucapannya itu sedikit berubah. Untuk angka 1 kan harusnya ichi, tapi dibacanya isai. Nah, untuk angka 8 harusnya kan hachi, tapi dibaca hasai. Nah, untuk angka 10 harusnya kan ju, tapi hanya dibaca jusai. Nah, untuk sisanya itu tidak ada perubahan, hanya tetapi ada yang harus kalian perhatikan, yaitu pada umur 20, pengucapannya bukan jadi nijusai, tapi menjadi hatachi. Nah, untuk menanyakan umur seseorang dengan sopan, kita bisa memakai format kalimat seperti ini. Nama orangnya, ditambah san, ditambah wa, ditambah nansai, ditambah desuka. Dan apabila kita mau menolak untuk memberitahu umur kita bisa memakai pelajaran kita yang sebelumnya, yaitu sumimasen choto. Nah, itu sama dengan kita menolak tawaran seseorang di pelajaran yang lalu. Sebagai contoh dalam sebuah kalimat, anggaplah saya mau menjelaskan bahwa saya adalah seorang pegawai yang berumur 23 tahun. Saya bisa berbicara seperti ini. Hajimemashite, watashi wa Stephen desu, kaisain desu, nijusansai desu, dozo yoroshiku. Nah, itu adalah contoh penggunaan numbers untuk menjelaskan menit dan umur. Nah, sekarang seperti biasa, gue akan kasih exercise atau latihan lagi, di mana kalian bisa nyoba seberapa hafal kalian dengan beberapa kosakata di bawah ini. Gue bakal kasih soal sebanyak 13 kosakata dan 3 kalimat. Jadi totalnya ada 16 pertanyaan. Nah, kalian bisa coba tulis jawabannya di komen, dan untuk jawabannya sendiri akan gue taruh di akhir video. Nah, ini adalah soalnya. Nah, paling segitu aja dari gue di video kali ini. Subscribe kalau kalian suka video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian yang mau belajar Jepang bareng. Jangan lupa komen apa aja yang udah kalian dapat di pelajaran kali ini, dan gimana perkembangan kalian selama belajar bareng kita. Kalian juga bisa join Discord gue kalau kalian mau coba bercakap-cakap menggunakan bahasa Jepang. Sekalian kita belajar bareng. Kalian juga bisa follow Twitter gue buat dapat info mengenai video berikutnya. Kalian juga bisa cek link di bawah untuk kalian yang mau mencoba mengisi kuis seputaran bahasa Jepang. Nama gue Stephen. See you at the next lesson.